Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan materi pengolahan data CSV dan visualisasi data untuk mata kuliah pemrograman berorientasi objek lanjut yang dipengampu oleh Bapak Freddy. Lalu di sini ada saya sendiri dengan Mas Nabil Maulana dengan name berikut. Dengan saya Dimas Syakir dengan name berikut. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Mas Nabil Maulana. Oke, di sini latar belakang praktikum. Data adalah aset strategis di era digital. Setiap organisasi membutuhkan kemampuan mengolah data mentah menjadi informasi bermakna. Lalu latar belakang selanjutnya ada format CSV, spirited values, yaitu merupakan standar de facto pertukaran data tabular yang ringan dan universal. Lalu kita di sini ada Python dengan ekosistem library-nya, Pandas dan Matplotlib, menyediakan alat yang powerful namun mudah dipelajari untuk dianalisis dan visualisasi data. Lalu latar belakang terakhir adalah praktikum ini membekali mahasiswa dengan keterampilan hands-on yang langsung applicable di dunia industri dan riset. Lalu di sini selanjutnya ada tujuan dan pembelajaran modul. Kita pertama di sini adalah harus memahami konsep dasar pengolahan data dan struktur file CSV secara mendalam. Lalu yang kedua adalah tujuannya menggunakan library Pandas untuk membaca, mengeksplorasi dan memanipulasi dataset secara programatik. Dan yang terakhir tujuan pembelajaran modul ini adalah kita membuat visualisasi data informatif menggunakan Matplotlib. Ada beberapa chart yaitu bar chart, line chart, dan pie chart. Di sini kita mempunyai kebutuhan sistem dan instalasi yang ada 3, hardware, software, dan instalasi. Di sini hardware kita menggunakan minimal banget RAM-nya itu harus 4 GB, lalu penyimpanan paling minimal 500 MB, lalu CPU-nya kita menggunakan prosesor dual core dan tentunya menggunakan koneksi internet. Lalu software-nya kita menggunakan aplikasi Python 3.8 atau lebih terbaru, pip package manager, lalu kita menggunakan text editor atau IDE, lalu menggunakan terminal atau command prompt. Kita di sini instalasinya ada 2, yaitu pip install Pandas dan pip install Matplotlib. Lalu di sini kita mengenal struktur file CSV. Ini adalah anatomi file CSV-nya. Nama, usia, kota, pekerjaan. Lalu di bawahnya kan ada Andi Budi Citra Dewi sebagai nama. Lalu usianya ada 25, 30, 28, 22. Kotanya ada Jakarta, Bandung, Surabaya, Yogyakarta. Dan pekerjaan sebagai developer, desainer, analis, dan siswa atau student. Nah, di sini ada header row, nama kolom. Lalu delimiter adalah koma sebagai pemisah. Lalu ada records 1 baris 1 data, dan field setiap sel adalah 1 nilai. Nah, Pandas dan Matplotlib ini 2 analis data. Jadi yang pertama adalah library Pandas. Library utama manipulasi data Python, struktur data, data frame, dan series, membaca berbagai format seperti CSV dan Excel. Fungsinya adalah filtering, sorting, grouping, dan sintaksnya adalah import Pandas ASPD. Lalu ada library Matplotlib. Library visualisasi ini data Python Allah. Lalu ada analisis data library Matplotlib. Library visualisasi data Python membuat grafik bar, line, pie, customization label, warna, ukuran mendukung, dashboard, subplot, sintaksnya import matplotlib.pyplot ASPLT. Nah, di sini kita membaca dataset dengan Pandas, yaitu kode dasarnya adalah read_csv. Kita bisa dilihat di sini import Pandas ASPD, lalu kita bisa membaca file menggunakan df sama dengan pdread_csv itu sebagai data mahasiswa. Dan selanjutnya itu kita mempunyai fungsi utama. Yang pertama ada head. Head itu adalah preview data awal. Lalu ada info, tipe data, dan null count. Lalu ada describe, statistik, dan deskriptif. Lalu ada shape, dimensi data frame, dan terakhir kolom, daftar nama kolom. Nah, ini adalah eksplorasi dan navigasi data, teknik slicing dan indexing data frame. Kita bisa lihat di sebelah kiri kita ini adalah ada akses kolom tunggal, akses beberapa kolom, dan seterusnya. Itu sebuah kode yang mempunyai fungsi utama. Yang pertama ada log, yaitu label based indexing. Terus ada ilog, integer position indexing. Lalu ada add, yaitu akses nilai tunggal label. Iat, akses nilai tunggal posisi. Oke, selanjutnya akan saya lanjutkan. Di sini ada tentang operasi manipulasi data dari Pandas sendiri. Di sini ada sedikit ringkasan dari operasi utamanya. Operasinya ada filtering. Di sini berfungsi untuk seleksi baris berdasarkan kondisi, yang mana sebagai contoh ini ada di baris usia, itu usianya dicari yang itu lebih dari 25.
Lalu ada sorting untuk mengurutkan data dengan kode df.sort underscore value, dan kita mengurutkan data nama. Lalu ada grouping agregasi per kategori dengan df.group by dalam kurung kota .min. Nah, ini kita mengagregasikan per kategori kota. Lalu ada missing values, menangani data kosong dengan kode df .fillna dalam kurung 0 atau df drop na dalam kurung. Nah, selanjutnya ada rename, mengubah nama kolom. Ini menggunakan kode df .rename dalam kurung kolomnya, kolom yang mana yang ingin dirubah. Lalu ada merge, menggabungkan data frame dengan kode pd.merge dalam kurung df1, df2 sampai df keberapa, lalu on id-nya apa. Selanjutnya ada apply untuk fungsi custom per element dengan df kolomnya namanya apa, lalu dot apply lambda x titik 2x kali 2. Oke, selanjutnya ada visualisasi data dengan matplotlib. Di sini visualisasi data menggunakan bar chart yang pertama, perbandingan nilai antar kategori dengan kode plt.bar dalam kurung xy dan seterusnya untuk kategori, nilai, bar chart dan show. Di sini ada visualisasi data dengan menggunakan line chart atau tren data sepanjang waktu dengan kode plt.plot x, y marker sama dengan 0. Lalu untuk label waktu, untuk label nilai, untuk x-nya itu waktu dan y-nya itu nilai, lalu untuk title itu trend dan ditampilkan di show. Akhirnya ada visualisasi data menggunakan pie chart, proposisi bagian terhadap total dengan plt.pie dalam kurung size, label sama dengan labels, auto pct sama dengan persen 1,1 f persen. Nah, itu titlenya diisi dengan distribusi dan ditampilkan. Selanjutnya ada implementasi dashboard program. Di sini integrasi lengkap dari CSV ke Pandas, lalu dari Pandas ditampilkan dalam data matplotlib. Nah, di sini ada kodenya, import pandas aspd. Ini pandas, library pandas diimport dengan inisial pd, lalu import matplotlib.pyplot itu diimport lalu dijadikan sebagai PLT. Nah, sini ada pertama kode untuk load data dari df sama dengan pd.read menggunakan pandas, nge-read CSV-nya, CSV penjualan dari 2024 misalnya kan. Lalu selanjutnya adalah analisis datanya, top underscore product dengan df group by digabungkan, yang mana produk ini di revenue-nya di sum, lalu di short diurutkan berdasarkan dari yang terbesar ke yang terkecil. Lalu selanjutnya ada tren bulanan, yang mana di sini di grup juga untuk bulan, revenue-nya di sum. Jadi penghasilan per bulannya ditambahkan juga. Lalu visualisasi data dari dashboardnya, fig dalam kurung fig, x sama dengan plt.subplot 1,2, fig size dalam kurung 14,5. Nah, di sini kan tadi ada di bagian PLT Pi kalau tidak salah ya. Nah, itu lalu selanjutnya ada X, terus kurung siku 0 titik bar, top produknya, lalu indeks, lalu top produknya, indeksnya, lalu top produk value-nya, lalu warnanya di setting. Lalu ada X kurung siku 0 untuk set titelnya menjadi revenue per produk. Selanjutnya ada X kurung siku 1 untuk plot di mana tren bulanan dengan indeksnya, tren bulanan dengan value-nya, lalu markernya, ada markernya dan di setting warnanya. Lalu selanjutnya X kurung siku 1 dengan titelnya itu bernama trend revenue bulanan. Nah, ini PLT tick layout, lalu save ke dashboard PNG, lalu ditampilkan. Nah, di sini kita punya file CSV-nya ini tentang nilai yang isinya NIM, nama, prodi dan nilai, dengan ada beberapa data di situ. Lalu ini implementasi dari kodenya. Kita memiliki kode import pandas spd sama seperti tadi untuk memanggil panda dan matplotlib sebagai plt. Lalu data dibaca menggunakan pandas dengan kode read underscore csv, yaitu nilai mahasiswa.csv. Lalu ini pembuatan header, ada print sama dengan
sama dengan dikali 50, lalu data mahasiswa, lalu print sama dengan dikali 50 lagi, lalu print datanya. Data tersebut diinformasikan mendapat dari dataset. Nah, data.info, lalu ukuran datasetnya data.shape. Statistiknya ini dimunculkan dengan rata-rata nilai. Itu nilai dari min-nya, dan nilai tertinggi itu dari max-nya, nilai terendah itu dari min, dan jumlah mahasiswa ini dari dihitung dari data tersebut. Nah, lalu kita lakukan filtering. Filtering ini menggunakan print mahasiswa dengan nilai lebih dari 80, ini untuk header awalnya. Lalu di print lah data tersebut, data yang mana dicari nilai yang lebih dari 80. Lalu kita sorting juga. Di sini ada headernya, data berdasarkan nilai terbesar. Di mana print dari data diurutkan tergantung nilainya itu dari yang terbesar. Lalu digrupkan juga. Di sini ada print dengan header jumlah mahasiswa tiap program studi, yang mana print data group by, di group by per prodi dan namanya, lalu dihitung. Dan kita menambahkan kolom baru di sini, data yang statusnya sama dengan data yang diisi nilai, lalu ditambahkan lambda x jika lulus, kalau lulus itu lebih dari sama dengan 75 dan nilainya, dan jika tidak itu tidak lulus. Print status kelulusan. Nanti ketika data tersebut ada yang lebih dari 75, maka langsung terinput lulus. Dan ketika tidak lebih dari 75 atau sama dengan 75, tidak lebih dari 75 atau kurang dari 75 itu diinput tidak lulus. Namun ketika angkanya 75 pas itu terinput tetap lulus. Lalu di print datanya, lalu terakhir kita visualisasi. Di sini ada jumlah prodi sama dengan data prodinya kita hitung juga. Lalu di sini menggunakan matplotlib, di sini plt figure fix size 15,5. Lalu kita buat grafik batangnya dengan kode subplot 1,3,1. Lalu kita buat barnya untuk nama dan nilai, dan dengan titelnya grafik nilai. Nah, di sini ada rotasi ke 45. Terus selanjutnya grafik garis. Di sini subplotnya 1,3,2 dengan data yang diambil dan nama dan nilai dengan marker 0. Dengan titel grafik garis, lalu dirotasi ke 45. Grafik pie selanjutnya ada 1,3,3 untuk subplotnya. Lalu pie-nya ini diisi jumlah prodi, lalu jumlah prodinya ke indeks, dan auto PCT yaitu persen 1,1 F persen. Nah, titelnya ini program studi dengan layoutnya tight dan ditampilkan terakhir. Nah, ini output kode untuk yang ada di terminal. Di sini ada data mahasiswa, di sini nama, prodi, dan nilai sesuai yang tadi ada. Informasi datasetnya, di sini ada range entry-nya 10, 0 ke 9. Nah, di sini ada 10 dan sebagainya. Ukuran datasetnya 10. Statistik datanya ini yang nilai rata-rata nilainya dari total semua di sini. Lalu nilai tertingginya ada 95, nilai terendahnya ada 68. Lalu jumlah mahasiswanya ada 10 dari 0 sampai 9. Dan ini nilai yang lebih dari 80 muncul juga di sini. Data terbesar berdasarkan nilai juga terurut. Jumlah mahasiswa tiap prodinya sistem informasi 4, teknik informatika 6, dan diurutkan berdasarkan nama dan INT 64. Terus kelulusannya di sini ada yang tidak lulus karena kurang dari 75 tadi programnya. Lalu ada yang lulus juga di atas 75. Oke, selanjutnya ini ada output dari implementasi diagram ya. Tadi untuk menggunakan matplotlibnya, di sini ada grafik nilai yang mana ada nama dan nilai. Lalu di sini grafik garis juga untuk nama dan nilai, dan di sini program studi untuk diagram chart pie. Nah, di sini ada teknik informatika dan sistem informasi. Untuk teknik informatika 60, untuk sistem informasi 40. Oke, kesimpulannya, praktikum ini mengajarkan kita untuk pengolahan data CSV dengan Python, memberikan fleksibilitas dan efisiensi yang jauh melampaui spreadsheet tradisional, yang mana Pandas juga menyederhanakan operasi data kompleks, filtering, grouping, dan merging menjadi satu baris kode yang intuitif. Matplotlib ini juga memungkinkan pembuatan visualisasi, publikasi, quality yang dapat dikustomisasi sepenuhnya. Kombinasi ketiganya, penggunaan data menggunakan ketiganya itu CSV, Pandas, dan Matplotlib itu membentuk fondasi yang sulit untuk karir di bidang data science. Jadi tujuannya selain untuk memudahkan kita filterisasi data, dan juga ini juga tertuju untuk data science karena pengolahan data juga diperlukan untuk ketiga kombinasi tadi. Oke, mungkin sekian dari kelompok 1 untuk saya dan Nabil. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Kurang lebih mohon maafnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.